Satu persatu kekurangan JIS terbongkar. Anies ingkar janji dan bohongi The Jakmania nih. Mana but si tukang ngibul. Hari ini janji dibayar tunai, kata Anies Baswedan dalam sambutannya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara pada Minggu 24 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta itu meresmikan JIS dan mengklaim telah menunaikan janjinya kepada warga, khususnya The Jakmania, pendukung klub Persija Jakarta. Tapi bohong, benar. Sudah menjelang setahun sejak tanggal diresmikan, belum sekalipun Persija Jakarta menggunakan stadion tersebut dalam laga resmi, baik di liga pertandingan Liga 1 ataupun laga-laga lainnya. Sebabnya tentu saja jelas, JIS tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh PSSI, AFC bahkan FIFA. Stadion yang katanya mahakarya ini ternyata nggak patut untuk menggelar pertandingan sepak bola di bawah naungan induk resmi nasional, regional, dan internasional. Para pengendus Anies pasti berkoar soal politis biasa. Apalagi ketika menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17, di mana pada bulan November nanti Indonesia akan dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Demi menyambut hajatan kelas dunia tersebut, JIS kemudian masuk menjadi salah satu stadion yang akan digunakan. Tapi apes, ternyata JIS tidak sesuai dengan standarnya FIFA. Satu persatu kekurangan JIS, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA tersebut pun kemudian terbongkar sudah. Yang pertama adalah akses keluar masuk JIS ternyata hanya satu. Kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebuah event sepak bola yang berkemungkinan dihadiri oleh banyak orang, seperti misalnya kemudahan untuk menjangkau transportasi umum. Terkait transportasi itu juga, akses menuju stadion dan kantong parkir bagi pengguna kendaraan pribadi ternyata juga terbatas. Lalu terkait dengan fasilitas dalam stadion, ternyata bus pemain dan official pertandingan juga terhalang untuk bisa masuk ke dalam stadion tersebut. Ternyata juga rumput di JIS nggak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Nah, dengan berbagai fakta yang ternyata adalah kekurangan JIS tersebut, apakah masih pantas kalau kemudian stadion itu disebut sebagai sebuah mahakarya? Atau itu hanya klaim yang sudah menjadi kebiasaan dari Anies? Klaim mulut manis dari mantan Mendikbud itu? Apakah dengan terkuaknya fakta tersebut itu artinya Anies telah ingkar janji kepada The Jakmania dan Persija Jakarta? Apakah layak kalau Anies disebut telah membohongi kedua pihak tersebut? Sepertinya ya pantas-pantas aja. Toh pada kenyataannya Persija Jakarta belum bisa menjadikan JIS sebagai home base-nya kan ya. Sehingga The Jakmania juga belum bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding secara resmi di stadion tersebut kan. Apakah kemudian Anies akan mencoba mencari korban yang baru? Siapa yang akan dibohonginya lagi karena dia sekarang adalah baca pres? Oh, jangan harap apa yang Anies bangun akan berkualitas. Nonsense. Orang yang hanya dominan bicara sampai-sampai di mulutnya jatuh air liur tidak bisa memberikan hasil kerja yang sangat bermanfaat. Selama Anies menjabat gubernur, warga tidak pernah merasakan manfaat apapun yang menjadi janji-janji kampanye. Jangan tanya deh soal rumah DP 0 rupiah kalau nggak ada hasilnya untuk warga, atau program OKOC yang juga nggak jada juntrungannya. Hampir semua janji-janjinya itu seperti sengaja nggak dijalaninya. Lalu untuk menutupi semua itu, maka Anies membanggakan Formula E dan juga stadion JIS. What hell is it ya? Ada banyak program yang tidak ditepati Anies. Intinya makhluk ini banyak bacot, munafik, dan sudah tak punya malu. Pokoknya menjadi presiden adalah harga mati baginya, meski harus makan babi dan ganti nama menjadi Yohanes. Si bapak politik identitas ini mau melakukannya. Khusus untuk JIS yang sempat dibanggakan itu, ternyata ada banyak kekurangan. Apalagi soal Formula E itu juga sangat dipaksakan. Jadi orang yang tak bisa kerja lalu diserahkan tugas padanya, maka hasilnya amburadul. Ya, semoga kasus Formula E segera diangkat. KPK jangan melempeng begitu. Masa kendor sama Chaplin, jadi ayo gaskan ya. Satu lagi bukti bahwa Anies tak bisa becus bekerja adalah soal JIS.
Bangunan ini sempat dibanggakan Anies dan menjadi ajang pencitraannya. Bahkan awal-awal dibangun, Anies langsung menggunakannya untuk sholat Idul Adha. Terlihat bahwa Anies memang bapak politik identitas. Tentu saja para kaum kadrun sangat menyukai hal ini. Sejak awal PSSI sudah meragukan kualitas JIS yang belum memenuhi standar. Ini artinya Anies asal bangun hanya demi sebuah pencitraan saja. Tapi ternyata apa yang disampaikan PSSI, Anies cuek bebek, terus aja pencitraan demi menyenangkan para kadrun. Maka dengan rangkaian kata-kata nan indah dan membuai Anies mengkritik Ahok, semua hanya berbicara pembangunan fisik, demikian kritik Anies. Para pembenci Ahok pun terhipnotis dengan ucapan Anies dan berpikir Jakarta akan dibangun juga dengan akhlak masyarakatnya. Singkat cerita, Anies pun menjabat. Apa yang dia lakukan? Oh, ternyata ya sama aja, cuma pembangunan fisik aja yang dia lakukan. Tugu-tugu mulai dari getak-getik yang berakhir dengan dibongkar, jembatan penyeberang Instagramable, modal ngecat doang, lalu ada jalur sepeda yang juga akhirnya dibongkar, dan terakhir yang akan kita bahas tuh ya. Tapi ada satu yang aneh tuh. Di antara banyaknya bangunan yang dibuat oleh Anies, ternyata banyak rumah di Jakarta tidak punya septic tank. Menurut pengamat tata kota dari Trisakti, dia mengatakan Jakarta sampai sekarang tidak punya rencana induk yang menyeluruh, sehingga penanganan sanitasi termasuk pengadaan septic tank dilakukan parsial, tidak rencana dengan matang, kata Nirwono Joga kepada Tempo. Anies itu maunya dipuja-puji, giliran ada yang jelek wakilnya yang muncul. Wajar aja tuh. Kemarin waktu menjabat, Riza Patria pasang badan untuk menjilati kotoran Anies demi dana hibah kepada yayasan keluarganya. Apapun Riza lakukan. Nah, pembangunan yang tampak di luar itu Anies harapkan bisa membius masyarakat untuk memuja-muji dirinya. Kalau nggak ada yang muji, ya tinggal kerahkan fotografer untuk memfoto beberapa titik Jakarta seperti Sudirman Tamrin yang memang sudah bagus sebelum dia menjabat. Lalu mengerahkan buzzer balai kota untuk memblow up. Saking udah seringnya melihat hal ini terjadi, saya sampai hafal tuh modus-modus pencitraan Anies. Tapi dengan didukung hibah dana kemana-mana, Anies bisa dibilang berhasil pencitraan di kalangan orang-orang yang mudah dibodohi ya. Mudah dibodohi sama si Anies. Bagi saya, proyek JIS ini malah merupakan simbol kemunafikan Anies yang pernah keluar-keluar mengkritik pembangunan fisik. Padahal prestasi terbesarnya aja cuma stadion, itu pun banyak ironi di balik pembangunan JIS jika menilik sejarahnya sejak era Koch. Apa saja ironi tersebut? Nanti deh, kita bahas satu-satu. Hari ini janji dibayar tunai, kata Anies Baswedan dalam sambutannya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara pada Minggu 24 Juli 2020. Gubernur DKI Jakarta itu meresmikan JIS dan mengklaim telah menunaikan janjinya kepada warga, khususnya The Jakmania, pendukung klub Persija Jakarta. Tapi bohong, benar. Sudah menjelang setahun sejak tanggal diresmikan, belum sekalipun Persija Jakarta menggunakan stadion tersebut dalam laga resmi, baik di liga pertandingan Liga 1 ataupun laga-laga lainnya. Sebabnya tentu saja jelas, JIS tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh PSSI, AFC bahkan FIFA. Stadion yang katanya mahakarya ini ternyata nggak patut untuk menggelar pertandingan sepak bola di bawah naungan induk resmi nasional, regional, dan internasional.